bicara masalah taubat ya berarti bicara masalah keseharian kita. Orang nggak mungkin bisa mudah mengucap lafaz-lafaz thayyibah, ya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dzikir dan sebagainya yang lain ya. Kalau dia dalam kesehariannya sendiri nggak biasa ngucapin itu. Karena biasa. Nah, bisa karena biasa. Ya memang orang yang man qala la ilaha illallah, dia ngucapin la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Cuman kan pertanyaannya kemudian ada nggak jaminan bahwa setiap muslim itu pasti matinya membawa la ilaha illallah? Belum tentu. Balik nanti ke keseharian dia. Kalau dia dalam kesehariannya sholat, zikir ya, ibadah dijalanin, maksiat diusahain sama dia ditinggal, maka insya Allah matinya akan tetap membawa la ilaha illallah. Disuruh ngucap gampang, disuruh iling, disuruh ingat gampang. Kenapa? Kesehariannya biasa baca. Wasyamsunya ayat 38. Saya bacain dulu, nanti baru kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsu, shin yang pertama ya, jangan lupa tebal, yang kedua baru tipis. Wasyamsu tajri limustaqarril, masukin ya, qarril laha dzalika taqd. Nah ini yang kemarin banyak yang masih lupa, pantul jangan lupa, qalqalah sugro ya, taqd. Dzalika taqdirul azizil alim. Zai jangan jadi jim, jangan ajijil, jadi jim itu. Zai taruh di bawah antara gusi bawah sama gigi bawah. Kalau udah nggak punya gigi ya udah taruh di gusi dah. Ya. Azizil alim. Wal qamara qaddar. Nah hati-hati, dalnya ada tasdidnya, pantulannya ya, jangan dipantulin. Wal qamara qaddar, bukan qadar. Kalau qadar berarti nggak nasdid ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta, tanya panjang mat asli ya, fathah berdiri, hatta adakal, lamnya masukin, alifnya nggak dianggap. Al urju, junya panjang mat tabi'i, urjunil qadim. Lash, nah alifnya gak dianggap, lanya pendek, dimasukin ke shin. Lasyamsu, sama kayak yang di atas, shin pertama tebal, shin keduanya tipis. Lasyamsu yang baginya iklab, non mati ketemu ba. Nah itu keterangannya ada di samping tuh ya. Yani apabila ada huruf nun sukun atau nun mati bertemu huruf ba berharokat hidup ya, maka dilebur makhrajnya dari nun ke ba, berarti menjadi mim. Yam bagi, lahanya mad jaiz ya, hanya huruf matnya bertemu hamzah beda kata. Laha satu kata, antudrika satu kata. Laha an, nun mati ketemu ta, ikhfa akrab condong ke an. Antudrikal, dalnya jangan lupa qalqalah. Tudrikal qamaro, pendek. Qamaro walal, sama main di atas, lamnya nggak panjang, dimasukin ke huruf selanjutnya. Walal lailu, jadi bukan wala lailu, bukan. Walal lailu, sama kayak di atas. Lasyamsu, sama tuh. Walal lailu sabiqun, tahan nun tasdid ya. Sabiqun nahar.
tebal karena jatuh setelah harokat fathah. Wa kullu ikhfa ausat, nun mati ketemu fa antara an sama ang. Kuda-kudanya an menuju ang, tapi jangan sampai ang. Wa kullun fi falaki. Falaki itu pendek ya. Hati-hati, banyak orang baca Yasin tuh falaki dipanjangin. Fi falaki. Nah, itu lahnya panjang tuh, salah. Fi falaki pendek. Fi falaki, bukan fi falaki. Kalau falaki berarti lahnya panjang. Hati-hati. Fi falaki yasbahun. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Naik nafas 1 2 3. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Naik nafas 1 2 3. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Naik nafas 1 2 3. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Naik nafas. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Qamarnya satu kata, mundur dari tudrika. Ya, tapi nggak bagus dari tudrika. Yang bagus dari an, karena kata penghubung. Ciri kata penghubung itu kita lihat hurufnya cuma 1 atau 2. Ya, jadi an itu satu kata, tudrika satu kata, qamar satu kata. Jadi sebetulnya kalau bicara secara teori dari qamar mundur 2, tudrika udah boleh, tapi kurang bagus, kurang pas. Maka kita ambil dari an, karena sebelum tudrika itu ada kata penghubung. Untuk ibtida, ya, untuk memulai bacaan, kalau ada kata penghubung maka sebaiknya kita mulai dari kata penghubung. An ikhfa ya, nanti ketemu ta, hati-hati ditahan dikit. An tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tarik nafas 1 2 3. An tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Nafas. Wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Lihat aja enggak? Setiap nun mati ketemu huruf ini kayak tadi an itu ditahan bos. Pokoknya ikhlas, ikhfa itu ditahan. Ntar sama juga sama mim mati itu Bang Alek. Ikhfa syafawi mim mati itu tahan. Mim mati kata mubah ya. Mim mati kata mimim, itu mimi, dan tahan. Nun mati juga gitu, kecuali izhar. Mau izhar halki yang nun mati a goho,
maupun idhar syafawi. Kalau idhar syafawi apa? Misalnya idhar syafawi itu an'amta tuh, mim mati ketemu ta ya. Nah nggak boleh. Nun mati ketemu ainnya an'am. An yang pertama itu nun mati berarti izhar halki. Amtanya berarti idhar syafawi. Mau idhar halki ke mau idhar syafawi nggak boleh ditahan. Tapi kalau iklab, idgham biguna, ya, ikhfa termasuk ikhfa syafawi, ya, termasuk idgham bimi itu ditahan minimal 2. Ya, nggak boleh langsung misalnya yam bagi, nggak boleh satu ketokan yam bagi, nggak boleh. Yam bagi minimal 2. Yam 1 2 bagi baru masuk. Semua ikhfa juga tadi. Tung dir minimal 2. Tung baru masuk. Dir nggak boleh dir. Nah ini beda. Paham maksudnya ya? Intinya ketokan tuh begitu. Supaya kita jangan langsung masukin ke bacaan. Halaman 14 baris ke-10. Qala Allah Ta'ala dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Ini menyambung penerangan penafsiran ya, di mana di antara tandanya kiamat yaitu matahari sudah tidak lagi mengeluarkan cahayanya, mengeluarkan sinar. Lah kalau matahari nggak bercahaya, otomatis bulan juga nggak bercahaya, karena bulan itu dapat cahaya itu dari pantulan matahari gitu ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jama'a, dan dikumpulkan, ya berkumpullah, ya maksudnya Allah yang ngumpulin asyamsa matahari wal qamara dan bulan. Satu saat nanti juga matahari sama bulan ya dikumpulin sama Allah. Nah, dalam satu tempat yang sama. Wa fi dzalikal yaumi, dan pada hari tersebut la yanfa'u, maka tidak lagi bermanfaat apa al-buka'u, tangisan, min ahlil ardi, dari penghuni bumi, ya penduduk dunia maksudnya secara luas. Fa idza ja'at, maka tatkala datang asyamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan, ila wastis samai, ke tengah-tengah langit, ja'a, maka datang pula Jabrailu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bi amrillahi ta'ala, dengan membawa perintah Allah ta'ala. Waradduhuma, dan kemudian mengembalikan keduanya, maksudnya matahari sama bulan dikembaliin sama malaikat Jibril, bi janahaihi, dengan kedua sayapnya, ilal maghribi, ke arah barat. Tuh, berarti sayapnya malaikat Jibril gede. Iya gede. Bainal masyriq wal maghrib ya, dari timur ke barat. Makanya dia bisa meluk bulan sama matahari. Wafil maghribi, dan adapun di arah barat tadi itu babun, ada satu pintu, yuqalu, yang dikatakan atau disebutkan lahu, pada pintu tersebut disebut tuh pintu babut taubati, pintu taubat ya. Watulu dalikal babi, dan adapun panjangnya pintu tersebut ya, pintu taubat tadi itu masih rotun sab'ina sanatan, seperti perjalanannya 70 tahun. Jadi gedenya itu pintu ya, panjangnya itu pintu sejauh perjalanan 70 tahun. Nggak bisa kita bayangin gedenya semana itu. Gimana jauhnya? Nah itu yang disebut pintu tobat tuh Pak. Nah jadi matahari sama bulan itu dimasukin ke pintu tersebut ya, dilewatin ke pintu tersebut. Ya tentunya ini nggak bisa dimanai secara zahir Pak ya. Makanya diantara kandungan iman itu kan yu'minuna bil ghaibi wa yu'minuna bil yaumil akhir, ya kan? Percaya, beriman, yakin kepada sesuatu yang gaib, dan juga percaya, yakin kepada hari akhir. Jangan kita bayangin kayak pintu begini. Jangan kayak gitu, beda ini ya. Nah, ini yang sering mungkin kita dengar ya. Jadi manusia itu diberi kesempatan tobat itu 2. Satu, ketika nyawanya belum sampai kerongkongan, ya. Kedua, ketika pintu taubat sudah ditutup. Nah, ini nih. Yang dimaksud dengan pintu taubat sudah ditutup yaitu ketika matahari dan bulan udah dikumpulin sama malaikat Jibril, dibawa ke pintu taubat. Nah,
Jadi secara umum ini pintu tobat yang ditutup, di mana matahari sama bulan dibawa pergi, dibawa kembali gitu. Tapi secara khusus buat kita pribadi, ya pintu tobat itu masing-masing ada pada diri kita, yaitu ketika nafas belum nyampe kerongkongan. Ya makanya ketika Fir'aun itu napasnya udah nyampe sini, itu di Quran kan diceritain, ya. Dia bilang, wah kalau begitu mas saya beriman deh. Saya beriman deh bi Robbi Musa wa Harun. Ketika udah tenggelam, udah megap-megap. Lah, nyawanya udah di mulut ini. Udah lewatin kerongkongan. Lah iya telat. Makanya malaikat Jibril dilelepin aja sekalian. Iya. Udah sekarang enak banget. Ya kan? Dari masih mudanya, berkuasanya zolim, ya kan? Terus kalau dia mau meninggal tobat. Nah, sebetulnya enak banget, Pak. Nah makanya Fir'aun kalau dikasih pintu tobat kayak gitu, ya berarti kan Allah nggak adil malahan kan. Nah makanya sekalian aja dimatiin. Saking emosinya. Cuman memang balik lagi nih, ya bicara masalah tobat ya berarti bicara masalah keseharian kita. Nah, gampangnya orang nggak mungkin bisa mudah mengucap lafaz-lafaz thayyibah, ya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dzikir dan sebagainya yang lain ya. Kalau dia dalam kesehariannya sendiri nggak biasa ngucapin itu. Kalau bisa karena biasa. Nah, bisa karena biasa. Ya cinta aja datang gara-gara sering ketemu kan. Nah, orang Jawa bilang ya Trisno, jalaran soko kulino kan ibaratnya gitu. Semuanya itu serba karena kebiasaan. Ya nggak bisa kita ujuk-ujuk nanti mati langsung bisa ngucap la ilaha illallah. Nggak ada jaminan. Ya memang orang yang man qala la ilaha illallah, dia ngucapin la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga, pasti Bang. Ya perkara antar mampir itu lain lagi nih ceritanya nih. Tapi Nabi udah ngejamin pasti masuk surga. Cuman kan pertanyaannya kemudian ada nggak jaminan bahwa setiap muslim itu pasti matinya membawa la ilaha illallah? Belum tentu. Balik nanti ke keseharian dia. Kalau dia dalam kesehariannya sholat, zikir ya, ibadah dijalanin, maksiat diusahain sama dia ditinggal, maka insya Allah matinya akan tetap membawa la ilaha illallah. Disuruh ngucap gampang, disuruh iling, disuruh ingat gampang. Kenapa? Kesehariannya biasa baca. Coba deh gampangnya kalau kita spontan kaget nih misalnya gitu Pak. Kalau orang biasa ngucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, misalnya gitu apapun ya, kalimat thayyibah itu namanya, kalimat thayyibah lainnya. Ini misalnya Bapak tiba-tiba jatuh kepleset, itu pasti yang keluar kalimat thayyibah. Apapun yang biasa Bapak baca, biasa astagfirullah misalnya ya, pas kepleset kita atau serempet mobil, astagfirullah. Kenapa? Karena udah biasa astagfirullah. Kunci. Nah, kunci ketinggalan misalnya gitu. Astagfirullah atau masya Allah, subhanallah, ada geledek ya kan, astagfirullah, subhanallah. Kita nggak bicara benar atau salah membaca itunya ya, kita bicara kebiasaannya, spontannya ya kan, itu gambaran gampang tuh. Nah nanti juga pas mati kan begitu Pak. Pas mati itu malaikat itu datang kepada kita ngasih tahu. Tapi kan rasa sakit kematian, sakratul mautnya kematian itu kan nggak pernah dirasain orang. Bapak pernah sakit, ya kita pernah sakit semua. Tapi kan kita belum pernah ngerasain sakratul maut. Lah Ustadz tuh cuma bisa nerangin doang sakratul maut begini. Aslinya juga kagak tahu dia. Lah emang dia pernah mati. Ada 300 pacokan. Nah, itu kan perumpamaan. Ya. Saking sakitnya itu perumpamaannya seperti badan yang ditusuk-tusuk 300 pedang, 300 tombak. Tapi itu perumpamaan ya, perumpamaan lagi-lagi. Ada yang mengatakan seperti orang yang dipanah dengan panah racun sebanyak 70 kali. Itu perumpamaan lagi-lagi saking dahsyatnya, saking sakitnya sakratul maut. Nah, itu kan berarti terjadi dengan spontan, Pak. Ya, sakit demi sakit tadi terjadi dengan spontan. Nah, maka itu ujianlah buat kita. Mulut kita lebih sering ngucap baik apa sering ngucap jelek? Kalau sering ngucap baik ketika sakratul maut tadi, ya sakit demi sakit yang kita rasakan dicabut malaikat Israel, maka yang keluar tetap baik. Astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, terus aja sampai nanti ajal menjemput, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baru mantap. Kalau hariannya dulu. Nah, kalau hariannya waduh. Ngomongnya macem-macem. Dasmu, sendal. Bukan sundal, sendal. Kejedot sialan. Sialan.
Nyebut. Nah, suruh nyebut malah but. Bukannya nyebut Allah. Ya itu jangan salahin nanti pas mati. Iya. Ya yang keluar ya itu. Karena ya itu keseharian itu. Ya gampangnya orang biasa ngomong jorok, pas dia kaget nih. Iya. Pasti yang keluar kan ngomongan jorok. Iya. Ya kan beda tadi yang saya sampaikan. Kalau kita biasa ngomong astagfirullah misalnya. Ketika kaget kepleset astagfirullah. Kepleset astagfirullah. Tapi kalau orang biasa ngomong wedus misalnya gitu kan. Kepleset wedus. Jadi jelek aja omongannya tuh. Kenapa? Karena yang biasa diucap adalah kalimat yang buruk. Nah, balik lagi ketika sudah pintu tobat terakhir ya secara pribadi ya. Dia itu ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, nah di sini juga sama, la yanfa'u. Semua yang ada di dalam diri dia itu tidak bermanfaat. Ya. Jadi ketika dia bertobat ya kagak bisa. Gimana? Kenapa? Karena pada hakikatnya secara hukum mau tauhid mau fikih ya. Dalam Islam itu sesuatu itu bisa bernilai kalau dia masih punya kemampuan. Ini dalam Islam. Sekali lagi konsepnya apapun. Mau dari segi tauhid, mau dari segi syariat. Saya ulang lagi nih bahasanya agak sulit. Sesuatu itu bernilai kalau di dalam sesuatu tersebut ada kemampuan. Saya beri contoh tadi tuh misalnya. Orang itu dianggap dia bertaubat kalau dia masih punya kemampuan. Makanya ketika dia sakit nih, saya tobat deh udah nggak benar saya selama ini saya tobat deh. Maka dia punya kemampuan untuk sholat walaupun dalam keadaan tiduran, orang udah sakit. Ya udah dikasih selang, infus macam-macam. Mah gitu, aku tobat deh mah. Le gitu ya, kita ngomong sama anak kita, Nduk misalnya gitu. Nah, aku tobat deh sekarang. Bapak mau belajar sholat, coba ajarin sholat Bapak. Ajaran sholat dalam cara tiduran, ya kan? Udah dia sholat dalam keadaan. Nah itu pintu taubat di situ masih dibuka. Kenapa? Karena masih ada kemampuan dia. Itu yang disebut nilai taubat. Tapi kalau udah di kerongkongan, ya malaikat Ijrail udah brak. Ya dia udah mulai ditarik tuh sakratul maut ya. Udah mulai proses sakratul maut. Tapi kan udah ada niat. Dia bisa ucapin gimana? Jadi pedot-pedot. Iya. Dia mau ngucapin gimana? Kagak bisa. Kenapa? Nyawanya udah di kerongkongan dan dia gak punya nilai. Sekalipun dia tobat nih, dia saya ditobat, terus dia mau ngapain? Toh habis itu mati. Nah itu sama kasusnya kayak Fir'aun. Fir'aun itu dia ngomong itu ketika nyawanya udah ada di kerongkongan. Ya. Dia bilang, ya udah kalau begini mah saya percaya deh. Ya birabbi Musa wa Harun. Wah ternyata Musa Harun bener. Kalau gitu saya percaya deh sama Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Itu posisi Fir'aun, palanya di atas begini udah megap-megap. Baru dia ngomong kayak gitu. Makanya nggak dianggap sama Allah sebagai tobat. Paham maksudnya? Itu secara tauhid ya. Secara fikih, ini kalau dalam kita mazhab Syafi'i ya, Bapak punya ayam nih, saya gitu ya, kejet-kejet ketabrak mobil, dipotong lehernya, ya disembelih, itu masih sah. Kalau menurut mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki nggak sah. Kalau hewan udah punya ittirori namanya, udah punya sesuatu yang membuat dia mati, walaupun disembelih kagak halal. Karena hakikatnya itu sudah ketabrak, udah mau mati. Bahasa gampangnya gini, ini ayam ketabrak mobil, nggak Bapak sembelih juga mati dia. Tujuannya mati. Iya kan? Nggak kita sembelih pun mati. Kalau orang zaman dulu ayamnya tetelo ya. Nggak disembelih pun mati. Makanya menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hanafi, hewan yang kayak gitu apapun, misalnya ayam lah gampangnya ya, hukum kayak gitu haram. Karena bisa mati dia. Padahal yang dimaksud sembelihan adab, nanti kita belajar tuh di takrib ya. Yang dimaksud sembelihan itu adalah sesuatu yang menyebabkan hewan yang tadinya punya potensi hidup menjadi meninggal, yaitu dengan cara disembelih. Fungsinya sembelih itu yang tadi hewan hidup disembelih jadi mati. Nah sekarang ada ayam ditabrak mobil, lah kagak usah disembelih, diemin tuh. Lama-lama mati. Makanya menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hanafi, hewan yang seperti itu haram, nggak boleh disembelih, ya nggak boleh dimakan. Ini kalau Indonesia kan sayang. Lihat dulu ayamnya nih, ayam kecil, ayam gede.
Kalau kecil biarin aja mati ya kan. Tapi kalau ayam gede sayang potong. Nah, zaman kita masih ngerasain orang makan ayam kan kalau sakit doang. Iya. Ya udah tetelok kan. Jadi itu siwir-siwir. Nah, itu disiwir-siwir. Kita masih ngerasain. Iya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang hajatan pakai ayam segala macam ya. Nah, balik lagi nih. Nah, ini bicara tadi kasus ayam yang dia mati ketabrak ya. Berarti dalam hal ini secara fikih, bukan secara tauhid ya. Secara fikih berarti orang tadi dia nggak bisa lagi punya kemampuan untuk mendapatkan nilai halalnya si ayam. Kenapa? Karena si ayam sendiri udah nggak ada kemampuan untuk hidup. Didiemin aja karena dia ketabrak pasti mati. Maka dia nggak punya nilai. Paham maksudnya? Nah ini sama kayak tauhid tadi. Ya, dalam tauhid kita ya kalau orang udah nggak punya daya upaya nggak bisa diterima. Karena batasan akhir itu sakratul maut. Makanya dulu pernah saya sampaikan sahabat sekalipun jarang sekali beliau bermaksiat, jarang sekali beliau itu berbuat dosa, tapi tiap malam sholatnya sholat taubat. Ya, makanya kalau ada yang nanya, boleh nggak Pak Ustadz sholat taubat tiap hari? Boleh. Sahabat itu banyak yang sholat taubat. Padahal sahabat Nabi loh Pak. Dosanya tiap hari. Iya dosanya nggak mati banyak lah gitu ya. Nah kalau kita kan dosanya hampir melek mata aja udah dosa ya kan begitu. Nah itu sahabat itu yang maksiatnya dikit ya, dosanya dikit aja tiap malam sholat taubat. Kenapa? Karena memang anjuran Nabi seperti itu. Khawatirnya gitu ya. Khawatirnya ada dosa maksiat yang kita nggak sadar terus kebawa sampai sakratul maut. Sementara posisi kita belum taubat. Saking hati-hatinya sahabat tuh sampai segitunya. Akhirnya dia sholat taubat. Paham maksudnya ya? Kalau ini Pak Ustadz, misal seandainya kita nembak burung, kan baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, kita tembak, itu gimana? Kan kita. Tapi ini kan jadi fikih ini. Kita lagi bahas tauhid masalahnya. Ini karena berhubung pertanyaan ya. Kalau dia matinya karena tembakan maka halal. Ya dengan bismillah itu kias ulama, kias zaman dulu itu panah. Iya. Tapi kalau dia matinya bukan karena tembakan, misal karena kepentok pohon. Jadi tembakan kita meleset yang kena kaki. Kaki kan nggak memungkinkan dia mati. Kaget tuh burung. Dia dibelok pohon gede, blok mati. Jadi matinya gara-gara nabrak pohon. Paham saja ya? Nah itu ketika dia jatuh bangke, nggak halal. Tapi kalau kita tembak pas kebetulan kena perutnya, mati jatuh. Ya tentunya kena ranting-ranting pohon pasti. Ya tapi kan yang menyebabkan dia mati itu gara-gara kena peluru itu, walaupun nggak tepat di lehernya, itu sah secara hukum syariat. Tapi tadi kalau andai kata bukan mengenai sesuatu yang bisa mematikan. Ya, yang mau bisa mematikan kan berarti pala badan, ya kan? Nah, yang kenanya kaki atau yang kenanya buntut, ekornya kaget dia. Ketika kaget nabrak ya pohon gede. Gitu. Nah, matinya itu bukan karena kita tembak berarti, tapi karena nabrak pohon. Itu. Fasyamsu maka adapun kemudian matahari wa qamaru dan bulan itu tagrubani masuk keduanya fi dzalikal babi pada pintu tersebut. Pintu yang tadi ya, yang panjangnya sepanjang 70 tahun perjalanan. Pas masuk tuh pintu, suma ugliko kemudian ditutuplah babut taubati, pintu taubat tadi. Matahari udah masuk ke situ, bulan udah masuk ditutup. Ditutup pintu taubat, wanada mati dan juga penyesalan. Rasa nyesel ditutup udah nggak berguna lagi. Taubat udah nggak berguna lagi. Wabak dan dalika maka setelah kejadian tersebut baru deh tatoliu keluarlah atau muncullah asyamsu matahari tadi wal qamaru dan bulan tadi minal masyriki dari arah timur. Habis kejadian itu baru matahari ya dan bulan keluar dari arah timur. Kamakana sebagaimana keadaan keduanya ila qiyamis saati sampai didirikannya atau terjadinya hari kiamat. Walakinal kiamata akan tetapinya kiamat itu tazahiru terjadi min ba'di dzalika setelah kejadian tersebut, maksudnya setelah kejadian matahari kembali muncul fi zamanin pada satu zaman, pada satu waktu qalilin yang sedikit. Maksudnya yang sangat cepat. Jadi kejadian kiamat setelah matahari keluar ya kembali lagi bersama bulan itu kejadiannya cepat banget ya sebentar ibaratnya gitu. Hatta kila sehingga dikatakan idza waladat
Ini perumpamaan. Ketika melahirkan farasu ahadin, kudanya salah satu kalian, seseorang dia punya kuda ya, qabla ayyurakaba, sehingga dia itu belum sempat untuk menaiki hamluha, barang bawaannya, jadi punya barang belum sempat ditaikin, qomat, maka terjadilah al-qiyamatu, kiamat. Jadi andai kata ada seekor kuda gitu ya, ada keledai, dia melahirkan sama kayak sapi ya, habis ngelahirin langsung berdiri. Sapinya jangan. Paham maksudnya ya? Iya. Sama kayak sapi, sama kayak kambing lah. Oke. Nah, beda sama kucing. Kalau kucing agak lama tuh dia. Iya. Habis lahiran diem dulu, baru kemudian jalan lahir lagi kan gitu. Karena anaknya kalau kucing kan banyak. Kalau sapi, kuda, kambing, nah itu nggak terlalu banyak. Nah biasanya hewan-hewan kayak gitu, termasuk onta ya, termasuk keledai, termasuk himar, bigol, macam-macam, itu kalau habis ngelahirin bisa langsung berdiri, bisa langsung dipakai. Maksudnya mau dipakai mau kemana gitu. Nah kiamat itu saking cepatnya, andai kata seekor fars, seekor kuda, dia biasa dipakai buat ngangkut beban. Tiba-tiba hari itu dia melahirkan, ya dia melahirkan, harusnya habis itu udah bisa dipakai lagi, ditaruhin beban. Nah ini orang belum sempet naruhin beban, belum sempet naruhin dagangan dia misalnya gitu ya, ke atas kuda tadi, udah kiamat. Paham maksudnya ya? Jadi saking cepetnya, ini kiasan lagi-lagi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ini lanjutannya. Wal qamara, dan sedangkan bulan itu qaddarnahu, menetapkan kami akan bulan. Allah menetapkan bulan, maksudnya manazila, yaitu peredarannya atau orbitnya, hatta ada, sehingga kembali, ai maksudnya qaddarna, yaitu menetapkan kami, kata Allah. Allah menetapkan lahu kepadanya, kepada si qamar, kepada si bulan, manazila, berbagai poros edarnya. Qara'a, membaca Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, wa Nafi'u, dan Imam Nafi', wa ahlu Basrah, dan ulama ahli Basrah. Basrah itu Irak ya. Ulama-ulama Irak bacanya dengan lafaz wal qamaru birraf'i, dengan baca rofa. Ya, jadi rofa itu penanda satu awal kalimat. Salah satu tandanya rofa adalah doma. Nah kalau kita bacanya wal qamaro, ya, wal qamaro qaddarna. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi, dan ulama-ulama Basrah bacanya pakai doma, wal qamaru. Ya, jadi bukan komaro, tapi wal qamaru. Ini bahasa Arab nih, gak usah saya terangin, pusing terakyaki. Ya. Di qoulihi ta'ala, karena firmannya Allah Ta'ala, wa ayatun lahumul lailu. Nah, menurut ulama Basrah ya, ini sesuai dengan firman Allah, wa ayatun. Nah, pakai domatain tuh, dan antara tanda lahum, bagi mereka, bagi manusia tentunya, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, al-lailu, yaitu adanya malam, wal akharuna, dan sedangkan ulama yang lain itu bin nasbi, membacanya dengan nasab. Tandanya nasab diantaranya fathah, jadi bukan ru tapi ro. Wal qamara, liqaulihi, karena firmannya Allah, qaddarnahu, lafadznya qaddarnahu, ai maksudnya qaddarna, kami takdirkan, kami putuskan, kata Allah. Al qamara, jadi maf'ul. Jadi kalau dalam bahasa Arab jadinya maf'ul. Ini saya beri contoh dikit ya, mudah-mudahan sih paham. Jadi andai kata ada lafadz ya, nama orang misalnya Umar gitu ya, Umar sama Zaid ya, Umar sama Zaid. Misalnya Umar menolong Zaid ya, Umar menolong Zaid, maka Umar dalam bahasa Arab itu nanti dikasih domah tain ya, dikasih domah Umarun ya, Nasoro Umarun. Zaidnya dikasih tanda fathah, Zaidan, sebagai objek ya, jadi pelakunya dikasih domah tain ya, dikasih domah, itu namanya rofa. Sedangkan target yang ditolongnya itu diberikan tanda fathah, itu namanya nasab. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab, Nasoro Umarun Zaidan, telah menolong. Siapa yang menolong? Si Umar. Nolong siapa? Si Umar. Zaidan, si Zaid. Paham maksudnya ya? Nah, kata Umarun tadi itu erofa, sebagai pelakunya. Seperti ini tadi, makanya Imam Ibnu Katsir, Imam Nafi mengatakan ini lakonnya nih Qamar nih. Makanya disebutin wal qamaru, pakai domah. Karena Allah lagi menerangkan si Qamar sebagai
Ya tokohnya lah, ibarat lelakon ya, pewayangan lewat film, aktornya nih Komar. Tapi kalau menurut madzhab kita yang pakai Imam Asyim, kita pakai Imam Asyim ya, kita membacanya bukan Komaru, tapi Komaro di fathah, sama seperti Zaidan. Kenapa? Karena Komar di sini, bulan di sini bukan jadi pelaku, tapi sebagai target, sebagai objek, ya, sebagai sesuatu yang diubah sama Allah. Kalau menurut pendapat ulama yang pertama, Allah lagi nyeritain masalah Komar, masalah bulan, makanya karena bulan lagi diceritain sebagai aktor, diberilah harokat Sidoma itu Komaru, ya. Dan kalau menurut madzhab yang kita pakai Imam Asyim, Allah memang lagi menerangkan Komar, lagi menerangkan bulan, tapi kan proses terjadinya perubahan dari cahayanya, peredarannya itu kan tetap Allah, ya. Dalam hal ini ibarat Umar, ya. Sasarannya siapa? Sasarannya bulan, berarti bulannya jangan di harokatin doma, jangan di rofa, tapi harus di fathah. Tahu paham kagak itu pokoknya saya sampein. Pokoknya ngono lah. Pokoknya ngono, ya. Ya, sebab namanya ilmu nggak boleh kayak gitu ya, repot ya. Tahu sorot. Tahu sorop ya, bingung, pajilan lain bingung nggak pinter. Ya, pokoknya ngono lah. Mana zila akan tempat edarnya. Waqad dzakarna dan sungguh telah mengingatkan kami, kata Allah. Allah mengingatkan fi surati Yunus, dalam surah Yunus. Walladzi ja'ala syamsa diya'al wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Yaitu surah Yunus dijelasin bahwa Allah yang nyiptain matahari, nyiptain bulan berikut cahayanya ya. Dan kemudian dari bulan dan dari matahari tersebut ya, Allah mentakdirkan manazilnya, tempat edarnya, tempat berputarnya, ya, tugasnya seperti apa, dan sesuai dengan jumlah bilangan tahunnya. Makanya Qomariyah sama Samsiyah itu beda ya, secara hitungan harinya. Idza soro, ketika jadi al-qamaro qamar, bulan, ila akhiri manazilihi, sampai kepada akhir manazilnya. Manazil itu tempat edar ya, orbit kalau bahasa sekarang, tempat edarnya atau orbitnya. Dakon, maka menjadi lembutlah, fayasiru, maka jadilah si Komar tadi kal urjunil qadim, yaitu seperti daun yang lapuk atau daun yang tua. Jadi nanti bulan itu ya lapuk, hancur, Pak. Ya, sama kayak matahari juga begitu nanti sama ya. Jadi bahasa urjunil qadim ya, dia seperti sesuatu daun yang lapuk, daun yang layu, daun yang busuk, daun yang menua. Wahwa, adapun yang demikian itu maksudnya yakni udul idiki, yaitu seperti kayu kapuk, alladzi alaihi, yang ada terdapat padanya asyamarihu, di kota Syamare, ini nama kota ini. Fasyubihal qamaru, maka diserupakanlah bulan fi dhiqqatihi, dalam hal lembutnya tadi, wasugrihi, dan kecilnya dia, kecilnya si bulan, fi akhiril manazili, pada akhir daripada tempat edarnya, bil urjuni, dengan kayu tua ya, dengan kayu yang lapuk atau kayu kapuk juga boleh, yang sangat rentan, sangat lembut, gampang dihancurin. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil qadimi, dengan lafadz qadim ya, urjunil qadim itu maksudnya itu al atiku, yaitu tua atau udah rapuh ya. Selanjutnya la syamsu itu ya. Nah, jadi intisarinya tadi sempat saya singgung, hebatnya Allah kok sampai nerangin matahari sama bulan segitunya. Kenapa sih nggak cukup matahari sama bulan terkiamat habis begitu aja? Oh, diterangin ya, wasyamsu tajri li mustaqorilaha ya, wasyamsu, adapun matahari, tajri, berputar ya, berjalan mengelilingi porosnya. Dalika takdirul azizil alim, itu adalah tandanya kebesaran Allah, takdirnya Allah yang maha mulia. Dia disambung lagi, wal qamaro qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Begitu pula dengan bulan, kami kan harusnya kalau mau nerangin udah kiamat besok, bulan, matahari hancur, udah selesai. Tapi saking indahnya Quran tuh, hebat gitu. Dan istimewanya lagi, nih lagi-lagi gak kepikiran sama kita. Bulan sama matahari itu kan sama-sama berpengaruh pada bumi ya. Matahari menyinari bumi, nah bulan juga menyinari bumi lewat cahayanya matahari. Nah hebatnya, walaupun sama-sama berpengaruh kepada kita, tapi bumi ya secara hitungan kalender dengan bulan, begitu pula bumi secara hitungan kalender pakai matahari itu beda, Pak. Kalau pakai matahari yang kita sebut dengan kalender Samsiah, kalender Masehi itu ya, Januari, Februari, Maret dan seterusnya,
itu jumlahnya 300 berapa? 65, ya kan? Total setahun. Sementara kalau pakai kalender bulan, kita sebut kalender Komariah, kalender Islam Hijriyah ya, Muharram gitu ya, sampai seterusnya itu ya. Nah, kok jumlahnya nggak sampai 365, cuman 355. Itu pun kalau nggak kabisat ya, kan ada kabisatnya juga. Matahari juga kan kalender Syamsiah ada kabisatnya. Berapa 4 tahun sekali ya? Haji? 4 tahun. 4 tahun sekali kabisat tuh yang Februarinya berapa? 28 ya kan? Nah coba bayangin Pak. 29. Nah sama-sama punya fungsi kepada bumi, sama-sama punya pengaruh kepada bumi, tapi kok peredarannya beda, hitungan kalendernya kok beda. Kenapa matahari secara kalender lebih banyak daripada bulan? Padahal kalau bicara pengaruh kan sama. Ya sama-sama berpengaruh kepada bumi, sama-sama berpengaruh berefek pada bumi. Bumi dikelilingi, diputerin sama bulan, bulan dan bumi berarti mengelilingi matahari. Lah kan ini kan sama Pak. Kok bisa beda secara hitungan hari? Dia bingung. Maksudnya itu sengaja supaya kita mikir. Tuh loh hebatnya Allah loh. Iya kan? Iya. Allah alam ya. Mudah manfaat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim.